dari Desa Wisata Batur Berdikari ini, pertama dari niatan teman-teman untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di sini fokusnya di konservasi anggrek dan tumbuhan langka, lab kultur, untuk pusat edukasi konservasinya di sini. Kalau Jembaringan ada yang di sana di tempatnya Pak Lasono. Itu di sana kan ada sasana, ada peralatan juga. Kita fokusnya di dua atraksi, konservasi dan Jembaringan. Didukung homestay. Kedua, jalan di tengah itu merupakan jalur wisata Kali Adem. 3, itu sejak tahun 2016 di tanjakan sana, itu tanjakan Pencir View itu kan sudah banyak yang upload di situ di IG, jadi sudah viral. Tahun 2022 kita ada kerjasama dengan Kagama. Akhirnya tanggal 8 Agustus 2022 kita merembuk warga untuk bikin desa wisata yang diberi nama Desa Wisata Batur Berdikari atau Dewi Batari. Ada satu site lokasi suaka anggrek, ada lagi set lokasi yang di situ ditumbuhi anggrek yang tidak setiap hari setiap tahun itu kelihatan. Anggrek hantu itu kan ada 2 spot, dan itu anggrek itu ditemukan hanya di lereng Merapi sini, sekitar sini, sama di Gunung Gede Pangrango. Lab kultur, terus ya untuk pusat edukasi konservasinya di sini. Di sini fokusnya di konservasi anggrek dan tumbuhan langka. Kalau Jembaringan ada yang di sana di tempatnya Pak Lasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Sasana Warastro Merapi, Jembaringan yang ada di Kelurahan Kebuarjo. Untuk seri hari ini kita akan mengadakan latihan bersama setiap sore pada hari Selasa, juga Selasa malam dan malam Sabtu. Oke teman-teman, kita bisa ketemu dengan teman-teman di Warastro Merapi. Monggo, silahkan. Teman-teman, pada sore hari ini kita berada di Sasana Warastro Merapi untuk untuk latihan Jembaringan yang ada di Padukuhan Kebuarjo. Nah, teman-teman semuanya, bahwa kita di sela-sela latihan kita juga sempatkan untuk ngobrol bersama. Bahkan sebelum kita latihan di tempat ini kita sering ngobrol, koordinasi tentang kegiatan-kegiatan kita di Warastro Merapi. Nah,
juga di sana ada beberapa sarana untuk latihan yang telah dibuat oleh teman-teman sendiri. Demikian. Kita lajengaken kagem ramban pungkasan ramban kalih doso. Mbok bilih monggo kagem pungkasan kita samangke mendhet titis tunggal kalih 3. Mangke wonten bebungah sanesipun sik sae monggo mangke kita patosi sik langkung kathah gejinipun. Siaga wiwit. Nggih, menika ramban kapungkasan kaping kalih doso. Monggo pun siap. Nggih, monggo. Siap kula wangsuli. Siaga wiwit. Oke teman-teman, saya akan jelaskan untuk cara nanti teknisnya kita menggunakan alat jemparingan. Yang sebelum kita mainkan atau kita menggunakan alat tersebut, akan saya kenalkan dulu untuk namanya. Ini untuk alat jemparingan ini terbuat dari kayu dan larnya ini sayap terbuat dari bambu. Sedangkan ini sendeng terbuat dari benang. Ini untuk sayap terbuat dari bambu petung namanya. Sedang kita menggunakan sesuai tinggi badan. Kalau tinggi badan kita 160, kita harus menggunakan ukuran juga panjang 160. Apabila kita menggunakan kurang dari 160 sesuai tinggi badan, nanti untuk sayap ini biasanya akan gampang rusak dan patah. Kalau anak panah ini juga terbuat dari bambu petung. Ini anak panah ini terbuat dari bambu petung. Sedang ini ada nama tersendiri. Bulunya ini sudah beda. Ini terbuat dari bulu entok. Sedang namanya ini besi, ujung anak panah. Ini namanya bedor. Untuk sebaliknya, untuk yang belakang ini untuk menghasilkan tempat di kendeng sendeng, ini namanya nyenyep. Kita akan praktekkan untuk cara penggunaan anak panah. Kita ambil anak panahnya, dimasukkan di tengah lubang ya, sampai ada suara klek gitu. Seperti kalau udah ada suara itu otomatis udah ngancing. Sedang untuk cara tarikan kita menggunakan arah jarum jam 1 ya, kita praktekkan ke arah jarum jam 1 kemiringan ya. Dan kita lihat untuk ujung anak panah arahkan ke tempat sasaran. Sedang untuk tarikannya usahakan jempol tangan sampai ke pelipis dahi ya, dan usahakan pula untuk anak panah agak ke tengah bibir ya. Jadi untuk lepasnya biar kalau kuncinya kalau menggunakan sampai ke pelipis, nanti bila menghentakkan atau melepaskan anak panah larinya tidak liar. Oke, gitu coba dipraktekkan untuk melepaskan. Kasih aba-aba ya, usahakan dari detik ketiga baru lepas anak panah. Hitungan ketiga 1, 2, 3 ya. Saya akan jelaskan untuk nilai kalau kena merah alias kepala atau molo, Jawanya molo, ini nilainya 3. Sedang kalau yang putih ini dari atas sampai bawah nilainya 1. Kayak contoh kalau gini, ada 3 anak panah yang warnanya sama. Ini ada yang kena kepala, ada yang 2 kena badan. Nah ini nilainya dapat nilai 5. Kan yang merah nilai 3, yang putih nilainya 1. Jadi nilainya untuk yang anak panah ini dapat nilai 5. Ini 1 orang dapat nilai 5. Namanya sandang poldan.
polo dan juga badan. Kalau yang satu ini cuman kena putih, nilainya juga cuman 1. Sedang ini anak panah yang beda, ini juga cuman dapat nilai 1 karena cuman dapat putih, jadi nilainya 1. Yang tertinggi ini dari satu personil yaitu dapat nilai 5 kepala dan juga 2 badan. Jadi nilainya merah 3, badan dapat nilai 2 karena 2 anak panah. Cara menjabut anak panah ke bandul atau target yang tadi kita cari dari ke sana, caranya kita tarik dan sedikit kita putar. Nah, untuk antisipasi jangan sampai ini betul ini patah, karena ini kalau kita ambilnya nggak sedikit diputar biasanya ini bisa patah dan untuk anak panah bisa bengkok. Jadi kita harus sedikit kita tarik sembari kita putar dikit-dikit. Nah, cara begitu juga yang nanti yang digeber itu sama, cara nariknya juga sama untuk melepasnya. Pelan-pelan kita sambil putar, jangan sampai, kalau bisa usahakan untuk ini anak panah nggak bengkok. Kalau nanti kita asal jabut gini biasanya untuk anak panah bisa bengkok. Sedang untuk yang di sini yang digeber sama caranya, kita sedikit tahan geber, kita pegang agak ujung yang mepet ke geber ini sembari kita tarik dan juga kita sedikit putar. Nah, itu sama dengan yang di bandul pun juga demikian, sedikit kita tahan, tarik sana belakang dan anak panah kita tarik pelan-pelan sembari dikit-dikit kita putar. Ya. Oke, saat ini kita setelah melakukan latihan bersama di Sasana Warastro Merapi. Untuk Warastro Merapi didirikan pada tanggal 27 November 2019. Yang dulu awalnya kita bersama-sama mendirikan dengan teman-teman Forum Budaya Keboharjo, di mana dengan kita bersama mendirikan Jemparingan ini bisa untuk ajang silaturahim, juga koordinasi bagaimana kegiatan budaya yang ada di Kaluran Keboharjo ini bisa berkembang. Untuk teman-teman yang tergabung saat ini ada sekitar 20 orang. Kita latihan di setiap malam Selasa juga malam Sabtu. Untuk harapan kita bersama teman-teman yang ada di Warastro ini, bagaimana kita bisa mengembangkan dari paguyuban Jemparingan, kita bisa kembangkan, kita kenalkan ke anak-anak, ke generasi muda, biar nanti Jemparingan ini bisa menjadi kegiatan dari adik-adik, dimana di era digitalisasi ini tetap kita bisa menguri-uri atau melestarikan dari kegiatan Jemparingan. Harapan ke depan nanti semua lapisan masyarakat bisa mengenal dan bisa bangga dengan budaya yang ada di daerah kita, khususnya untuk Jemparingan ini. Pakai 1 hari, datang dari pagi sampai sore, yaitu tanpa menginap, itu kan edukasi konservasi. Nanti siangnya Jemparingan, itu aja dulu yang selama ini kita jalankan. Kalau ada tamu, kalau yang nginep nanti malamnya ada lagi mungkin apa sarasian atau latihan gamelan, terus paginya bisa trekking atau trekking sekeliling sini. Kita baru merangkak belajar, jadi belum seperti yang di desa wisata sebelah. Potensinya banyak, ada situs Watu Lawang itu dimana sejarah berdirinya Padukan Batur, kenapa di sini namanya Batur, itu bukan jadi dari batur dalam artian pembantu, kalau Jawa itu bukan, tetapi ini baturan. Baturan itu batu
yang ada di bawah. Kalau dulu kan rumah Jawa itu kan gedek atau papan kayu, terus di bawah pintu itu ada batu panjang yang untuk meletakkan rangka pintunya itu ditembakkan di situ, akhirnya dinamain batur. Itu dari kata baturan. Ada satu set yang belum kita sentuh, tapi itu potensial. Itu dimana di sana ada satu tebing, ya dua tebing itu kanan kiri itu ditumbuhi anggrek yang jadi kayak tirai kalau musim penghujan gini. Time the next years, jadi tahun berikutnya masih ada. Harapannya tamu yang datang tahun ini seperti ini, tahun besok ada lagi destinasi tambahan, lagi. Jadi itu bikin orang kan penasaran terus. Kita memang bisa wisata, bukan wisata desa. Kalau wisata desa kan spot selfie atau kayak apa kan. Desa wisata Batur Berdikari memiliki sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk menambah kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Di antaranya yaitu papan petunjuk, area parkir yang luas, keran cuci tangan, pendopo, toilet, musola, dan homestay.